Universitas Siber Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tiga bab dalam pemrograman, yaitu rekursif atau pengulangan fungsi. Nah, kemudian nanti ada juga struct, dan yang terakhir kita akan membahas tentang kelas dan objek. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang rekursif. Nah, rekursif itu apa sih ya? Rekursif itu sebenarnya pengulangan di dalam fungsi. Jadi dia memanggil fungsinya dia sendiri. Nah, apa bedanya dengan iterasi atau looping ya? Kalau fungsi iterasi itu dia mengulangnya di dalam badan fungsinya itu sendiri. Dia tidak memanggil fungsinya dia, tapi dia mengulang di dalam badan fungsinya. Nah, cuman kalau rekursif ini adalah dia memanggil fungsi yang dia buat sendiri. Nah, gitu. Nah, untuk demonya kita bikin satu file dulu ya. Misalnya ini rekursif. Nah, kita akan membuat faktorial. Nah, faktorial kan begini ya. Perhitungan faktorial kan gini. Misalnya faktor dari 4 gitu. Faktor dari 4 itu sama aja 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau di rekursif, kalau di fungsi rekursif ini perhitungannya dibalik nih kalau rekursif ya. Kalau faktor dari 4 sama dengan 4 ya. 4 kali 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu. Ini kalau di rekursif begini. Kalau di iterasi mungkin akan menggunakan yang naik ini. Kalau yang rekursif kita akan menggunakan perhitungan mundur seperti ini. Nah, ini kan berarti kita coba ya, faktor 4 itu berarti 4 kali 3 12, 12 kali 2 24 kali 1 ya, jadi 24 ya. Jadi faktor dari 4 itu 24. Nah, kita buktikan di sini ya. Kita bikin fungsi rekursif untuk menghitung faktorial. Kita masukkan dulu, di-include dulu apa yang dibutuhkan. EOStream ya. EOStream. Itu aja kayaknya ya. Namespace, nah, kita pakai namespace ini. Using namespace std. Nah, untuk membuat fungsi ini kita bikin prototipnya dulu nih ya, prototype gitu. Nah, ini prototipenya dulu. Prototipenya kan begini ya. Fungsinya kita kasih nama faktor gitu aja ya. Jadi begini, integer faktor. Nah, nanti kan berarti kan kembalian dari fungsi itu nanti nilainya integer gitu kan. Integer faktor ini adalah argumennya. Argumennya apa nih? Argumennya kan angka nanti ya. Integer angka gitu kan. Nah, ini adalah prototipenya. Nah, ini kita bikin fungsinya sekarang. Fungsi untuk faktorialnya. Integer faktor, kemudian integer angka yang akan dihitung gitu. Nah, ini badan fungsinya nih. Nah, kalau rekursif dia akan memanggil dianya sendiri. Jadi kalau faktorial kan misalnya gini ya. Angkanya itu awalnya 4 nih. 4 berarti dikalikan dengan 4 dikurangi 1 yang jadi 3 kan tadi. 3 nanti dikalikan lagi 3-nya dia sendiri dikurangi 1. Gitu kan. Nah, ini yang 2 nih, 2 dikurangi dianya sendiri dikurangi 1. Nah, begitu gambarnya begitu ya. Jadi 4 dikali 4 dikali 4 dikurangi 1. Nah, jadi 4 kali 3. Selanjutnya 3 sendiri nanti dikalikan 3 dikurangi 1. Jadi 3 kali 2 begitu. Nah, secara terjemahnya kan nanti begini ya. Kita return langsung. Kita return jadinya kan angka dia sendiri dikalikan. Nah, ini dikalikan fungsinya dia sendiri kali angka, cuman angkanya dikurangin 1 gitu.
faktor dia sendiri dikalikan faktor dikalikan faktor argumennya itu angkanya dikurangi 1. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi untuk memanggil dia. Cuman kalau seperti ini, dia nanti tidak akan berhenti. Dia akan terus menerus karena dikurangi 1 terus, nanti dikurangi 1 terus tanpa henti. Nah, makanya di sini kita akan membuat pembatas ya, agar dia berhenti. Pembatasnya seperti apa? Nah, nih, jika angka itu nanti lebih kecil atau 1, ya udah cukup ya, nggak usah memanggil D nya sendiri lagi. Kita jalankan ini. Jika angkanya kurang dari atau sama dengan 1, kita return aja 1 gitu. Kita return 1 gitu. Ya, pokoknya dia nanti 1 gitu aja. Oke, kemudian kalau ini kalau enggak 1 atau kurang dari 1, nih nanti kita akan menjalankan ini gitu. Jadi ini akan dijalankan sampai angkanya sendiri ini 1, kemudian ini kalau udah mencapai 1 nanti dia akan menjalankan yang ini gitu. Jadi nanti dia akan berhenti. Oke, kemudian untuk bagaimana nih cara memanggilnya fungsi ini? Kita masuk ke integer main dulu ya. Kita masuk ke fungsi utamanya. Kemudian kita mau bikin inputan untuk menghitung angka tertentu gitu ya. Jadi angka tertentu kita bikin variabelnya di sini misalnya bilangan gitu kan. Bilangan atau angka yang akan difaktorkan gitu ya. N aja ya. Integer n gitu. Integer n. Kita tanyakan di sini, masukkan angka yang akan difaktorkan. Nah, begini. Nah, kemudian kita c-in, kita masukkan ke variabel n tadi gitu. Nah, kemudian kita panggil nih. Kita panggil fungsi ini, fungsi faktor ini kan. Kita panggil di sini. Kita panggil sekaligus kita cetak. Jadi cout hasil faktorial, nah gitu kan, hasil faktorial sama dengan berapa nih? Ini sama dengan kita panggil fungsinya faktor. Apa yang akan kita faktorkan? Ini adalah n ini, n. Nah, begitu. Jadi ini untuk memanggilnya. Oke, kita coba ya. Kita akan coba di sini. Kita run. Nah, di sini. Nah, masukkan angka yang akan difaktorkan. Misalnya tadi 4 ya. Harusnya 24 gitu kan. Nah, ini hasil faktorialnya adalah 24 gitu. Kita ulang lagi. Kita jalanin. Kita misalnya masukin angka faktornya 5 ya. Masukkan angka yang akan difaktorkan. Hasilnya berapa nih? 24 kali 5, 120. Nah, jadi mungkin begini ya penjelasan tentang rekursif. Jadi intinya rekursif itu fungsinya ini membuat dia memanggil fungsinya sendiri. Jadi ini fungsi faktor ini dipanggil di dalam fungsi faktor sendiri. Jadi begitu. Demikian untuk penjelasan rekursif. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang struct. Nah, struct itu apa? Struct itu adalah kumpulan variabel beserta tipe datanya. Jadi struct itu satu struktur, di dalamnya ada beberapa variabel dengan tipe data yang ditentukan. Nah, itu nanti bisa dipakai berulang-ulang dengan nama variabel yang lain gitu. Misalnya gini ya, kita bikin dulu satu file. Kita namakan struct cpp. Nah, kita include dulu yang dibutuhkan iostream, kemudian include conio header ya, conio header, kemudian using namespace std. Nah, di sini kita akan membuat struct ini kan kita buat di luar main ya, di luar fungsi main.
Nah, struct ini strukturnya begini, struct, kemudian nama structnya, kita misalnya kita mau bikin struktur mahasiswa ya, mahasiswa. Nah, mahasiswa ini biasanya ada apa aja nih variabel yang dipakai di mahasiswa. Misalnya kita pakai tipe char untuk name, kita tentukan aja ya 30 gitu ya. 30 character, kemudian char nama, ini juga kita kasih 30 aja dulu. Kemudian float nilai. Nah, ini hanya untuk di praktek dulu ya. Nah, ini kita udah berhasil bikin struct mahasiswa dengan di dalamnya ada beberapa variabel yaitu name, nama, dan nilai dengan masing-masing tipe data yang ditentukan di sini ya. Nah, kemudian gimana caranya kita memakai struct mahasiswa ini? Nah, ya pertama kita masuk dulu aja ke main aja ya, integer main. Nah, ini fungsi utamanya. Nanti kita bikin input untuk menginput mahasiswa. Jadi kita bikin array untuk menginput mahasiswa. Nah, kita bikin ininya dulu ya. Kita bikin struct mahasiswa ini kita bikin di variabel baru. Nah, kita bikinnya begini. Mahasiswa. Nah, ini ya, mahasiswa apa misalnya MHS Informatika gitu ya. IT, MHS IT gitu. Mahasiswa IT. Nah, ini array-nya 100 gitu aja lah ya. 100 dulu. Nah, kita bikin dulu di sini integer banyak untuk banyak array-nya. Integer banyak. Nah, kita cout dulu nih. Kita cetak dulu input data mahasiswa. Input data mahasiswa. Nah, ini kita cout dulu. Kemudian apa yang akan kita tanyakan nih? Kita tanyakan banyaknya dulu. Banyak mahasiswa ya. Banyak mahasiswa. Kita tanyakan dulu nih. Banyak mahasiswa berapa nih? Gitu kan. Lain kita masukin ke variabel banyak. Cin banyak. Nah, kemudian di sini akan kita bikin perulangan untuk menginput datanya sesuai dengan banyaknya ini, dengan banyaknya mahasiswa yang akan diinput nih. Nah, kita bikin for aja ya, for integer i sama dengan 0 karena array itu dimulai dari 0. Kemudian i lebih kecil dari banyaknya yang akan diinput. Kemudian i plus plus, kita lanjutkan ke i plus plus. Nah, yang akan kita tanyakan kan berarti kita mau memasukkan 3 variabel ini ya, variabel ini. Kita masukkan dulu cout name. Nah, pertama name dulu. Name. Ya, cout name. Nah, cout name ini kita cin-kan ke name. Nah, cin-nya gini dong, cin name. Bukan name. Kan kita udah bikinnya kan ini ya, mahasiswa IT ini kan. Cin ke MHS IT. Indeks array-nya ke i, kita masukkan ke name. Nah, ini kita masukkan ke name. Oke, kemudian kalau udah begini kita ignore dulu ya, ini karena ini nanti nama ini kan nanti ada spasinya, jadi buffer di atasnya kita ignore dulu. Kita abaikan dulu, nanti enternya yang di atas nanti kan kita abaikan dulu, kita pakai cin.ignore. Nah, ini untuk mengabaikan buffer enter yang di atasnya nanti, karena kan di bawahnya nanti kita akan bikin nama ini adalah ada spasinya gitu kan. Nah, kita tanyakan lagi cout nama, kemudian cin getLine. Nah, kalau ada spasinya kita pakainya getLine. Kemudian masukkan ke variabel mana? Ke MHS IT. Indeksnya ke i, indeks sesuai perulangannya. Kemudian variabelnya nama. Nah, banyaknya
30 gitu kan, kita batasi 30 tadi. Nah, ini udah. Nah, kemudian ada lagi nih, cout kurang satu lagi ya, float. Ini yang nilai nih. Cout nilai. Oke. Kita masukkan ke nilai. Ini ke MHSIT, indeksnya ke I nilai. Nah, seperti itu. Nah, ini kita cout untuk biar inline ya. Kita kasih inline untuk di bawahnya. Nah, kita perlu tambahan di sini nih. Ini kita biar ada informasinya nih. Cout data ke berapa gitu ya. Input data ke gitu kan. Input data ke I tambah 1. I tambah 1 karena I-nya kan 0 kan pertama kan. Nah, kita inline dulu. Nah, ini cout I. Nah, oke. Kemudian ini hanya untuk inputnya ya. Ini untuk inputnya. Kita coba dulu di sini. Kita run dulu. Kita coba run dulu. Nanti habis ini kita bikin untuk menampilkannya. Oke, ini input data mahasiswa. Banyak mahasiswa 2 misalnya. Harusnya ada 2 pengulangan ya. Input data ke 1, NIM-nya masukin, namanya, nilainya. Nah, misalnya gini. Nah, ini yang kedua, NIM-nya masukin, namanya masukin, nilainya masukin juga. Nah, ini kita berhasil buat inputan ya. Nah, ini kita akan baca nih bagaimana cara membaca data struct ini. Nah, ini di sini akan fungsi untuk bacanya. Baca struct yang udah diinput ya. Nah, kita akan melakukan pengulangan juga nih sesuai dengan banyaknya mahasiswa yang tadi diinput ya di sini ya. Kita bikin for lagi. For integer I sama dengan 0. I kurang dari banyak. Tentunya ini di I++ begitu. Nah, di sini kita tampilkan dulu nih, tampilkan data. Cout dulu. Cout dulu di sini, tampilkan data. Tampilkan data. Oke. Nah, di sini kita baca nih, kita baca yang data struct yang di sini nih, data yang MHSIT ini kita baca nih. Oke, seperti biasa kita kasih dulu data ke berapa gitu kan. Cout data ke pastinya I ya. Data ke I+1 gitu kan. Data ke I+1 di inline dulu. Nah, ini kita kasih ini biar enak nih. Data ke 1 kita kasih seperti ini aja biar enak ya. Nah, inline. Kemudian, nah ini baru kita baca di sini. Cout kita baca namanya ya. Cout nama NIM dulu ya. NIM ini kita ambil dari MHS ya kan. MHSIT array ke I. Nah, apa yang kita ambil nih NIM. Nah, gitu kan. Inline. Nah, coba kita copy dulu dari sini ya. Kita copy sampai 3 deh ya. Biar cepet nih. Nah, ini NIM, kemudian di sini nama. Nama tentunya di sini nama ya. Nama. Kemudian di sini nilai. Nilai pastinya di sini juga nilai nanti ya. Nilai. Oke, seperti ini kayaknya sih udah cukup ya. Nah, ini coba kita jalanin. Sekarang kan kita run coba ya. Jadi ini membacanya seperti ini ya. Kita ulang sebanyak array yang dimasukkan tadi. Nah, yang kita baca adalah ininya nih. Variabel dari yang struct tadi kan kita bikin variabel MHSIT ini. Yang mana tadi ya? MHSIT ini kita bikin dari struct mahasiswa ini kan. Yang isinya adalah NIM, nama, dan nilai ini. Oke, jadi yang dibaca adalah MHSIT array ke I sesuai perulangan. Nah, NIM-nya, kemudian namanya, kemudian nilainya. Nah, ini akan kita run coba. Kita akan masukkan dengan sesungguhnya ya. Nah, banyak mahasiswa 3 misalnya. NIM asal aja dulu.
nama Rudi gitu kan, nilainya 90. Nah, ini data kedua, name asal juga, namanya Ferry misalnya, nilainya 88. Input ketiga name-nya asal juga, namanya siapa ya sekarang ya, Denny gitu kan, nilainya 85 lah gitu. Nah, ini ketika di enter harusnya dia nanti membaca semua data yang ada di struct ini kan. Nah, ini tampilkan data, ini kan tampilkan data ke satu sesuai ya. Ini Rudi, kemudian Ferry, kemudian ini. Nah, seperti itulah cara membuat struct dan menginputnya dan membacanya. Nah, ini struct ini kita bikin struct untuk array, jadi bisa input banyak gitu ya. Oke, seperti itu dulu yang saya sampaikan untuk struct. Kita lanjutkan dalam pembahasan terakhir, yaitu kelas dan objek. Nah, kelas sendiri adalah prototype, ya dia adalah sebuah prototype atau blueprint atau rancangan yang mengidentifikasikan variabel dan metode-metode pada seluruh objek tertentu. Nah, kelas berfungsi untuk menampung isi dari program yang akan dijalankan. Nah, di dalamnya ini juga berisi atribut atau tipe data dan metode-metode untuk menjalankan suatu program. Nah, kemudian dari kelas ini kita bisa membuat objek. Nah, jadi objek ini adalah instance atau bentuk nyata gitu ya dari kelas yang telah didefinisikan. Nah, jika kelas secara umum merepresentasikan sebuah objek, nah sebuah instance ini adalah representasi nyata dari kelas tersebut. Jadi misalnya dari kelas buah gitu ya, kita bisa membuat objek mangga, pisang, apel, dan lain-lain. Atau juga bisa misalnya kelas bangun datar gitu kan. Kita bisa membuat objek dari bangun datar itu, kita bisa membuat objek persegi panjang, lingkaran, dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan mempraktikkan tentang membuat kelas dan objek. Nah, di sini kita akan mempraktikkan membuat sebuah kelas bangun datar gitu ya. Nah, nanti di dalam bangun datar nanti kita akan membuat atribut dan juga metode yang bisa dipakai untuk membuat objek. Nah, kita mulai dulu dengan include IOStream seperti biasanya. Nah, kemudian kita langsung saja membuat kelas ya. Kita kita pakai namespace dulu std. Kemudian kita akan membuat kelas bangun datar. Nah, caranya begini, kelas, kemudian diikuti nama kelasnya gitu kan. Saya memakai camel case ya, bangun datar. Kemudian kita ikuti dengan apa yang akan kita definisikan di dalamnya. Gitu, misalnya kita akan membuat atribut yaitu nama dari bangun datar itu sendiri. Nah, kita di sini punya akses ya, ada private, ada public. Nah, gini. Jadi kalau private ini nanti tidak bisa diakses di luar kelas ini. Namun kalau public nanti semuanya bisa diakses di luar kelas ini, baik fungsi maupun atribut. Jadi begitu. Nah, kita mau pakai public aja. Di dalam public ini kita akan mendefinisikan sebuah atribut, misalnya nama bangun datarnya ya. Jadi kita pakai string nama bangun datar. Nah, begitu. Kemudian kita akan membuat metode. Metode itu sama dengan function ya. Metode itu sama dengan function di dalam kelas gitu. Jadi kita akan membuat metode untuk menghitung luas. Kita kasih komentar di sini, misalnya hitung luas persegi ya. Nah, apa yang diperlukan? Kita bikin keluarnya void ya, jadi kita langsung mengeluarkan string aja ya. Hasilnya mengeluarkan langsung dikeluarkan string aja, kita check out aja ya. Jadi void luas
persegi. Nah, misalnya seperti ini. Nah, luas persegi ini kan argumennya pasti nanti menghitungnya sisi kali sisi. Jadi kita masukin argumen sisi saja ya, sisi. Kemudian di dalamnya ini kita isi integer luas. Nah, ini luas sama dengan sisi kali sisi. Ini untuk persegi kan. Nah, kita keluarkan ya, nanti kita keluarkan, kita cout aja langsung. Nah, nanti kita akan mengakses ini nama bangun datar ini ke sini. Nah, kenapa dia ada di public? Nanti kita akan mengisi nama bangun datar ini di fungsi main di luar kelas ini. Makanya kita memberikan akses publik untuk nama bangun datar ini. Nah, nanti kita cout ya. Kita print aja nama bangun datarnya. Nama bangun datarnya ya ini. Itu. Kemudian luas ya. Luasnya adalah hasilnya tadi kan. Luasnya adalah luas. Nah, seperti ini kita kasih enter dulu ya. Kemudian kita bikin lagi metode untuk menghitung luas persegi panjang misalnya kan. Luas persegi panjang. Nah, ini apa nih? Ini harus mempunyai argumen 2 ya, Pak. Sisi panjang kali lebar. Jadi sisinya kan panjang kali lebar kan kalau untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, kita tulis di sini luas persegi panjang. Nah, ini adalah nama metodenya. Kemudian ini argumennya. Argumen yang harus diisi oleh user nanti adalah panjang dan lebar. Nah, kemudian apa yang harus diproses? Nah, di sini yang luasnya diproses yaitu luas sama dengan panjang ya, panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar. Kemudian kita cout ya, nama bangun datar. Apa nih nama bangun datar? Sama dengan yang di atas ya, nama bangun datar. Nah, kemudian di sini kita cout lagi untuk luas. Ya, kita keluarkan lagi outputnya untuk luas. Luas tentunya adalah luas. Nah, seperti ini. Jadi luas ini adalah luas yang ada di sini ya. Nah, luas yang ada di masing-masing metode ini. Jadi luas ini masing-masing ada yang ada di masing-masing metode sini kan. Kemudian kita bikin lagi misalnya satu lagi ya untuk metode yaitu luas lingkaran. Nah, luas lingkaran ini tentunya membutuhkan jari-jari aja ya. Luas lingkaran misalnya. Di sini argumennya kita membutuhkan jari-jari aja ya. Jari itu. Jari-jari. Kemudian luas kita tentukan luasnya. Luas sama dengan pi ya kan. Pi itu kan 3,14 ya. Luas sama dengan, nah jadi ini bukan integer ini kan nanti kan. Ini float aja ya, float. Luas sama dengan 3,14 kali jari gitu kan ya. Nah, seperti ini. Nah, kan kali R kuadrat. Nah, seperti ini ya gambarannya kan seperti ini ya. Luas sama dengan 3,14 kali jari-jari. Kita bikin float aja di sini. Nah, kemudian kita cout lagi seperti ini ya. Kita copy aja ya.
Nah, seperti ini. Oke, ini ada yang kurang nih. Nah, kelas itu diakhiri dengan titik koma ya. Jadi membuat kelas bangun datar ini diakhiri dengan titik koma pastinya. Nah, kemudian kita akan mengakses kelas ini untuk membuat objek. Nah, kita akan membuat 3 objek dalam function main. Nah, ya kan? Yang pertama kita bikin objek persegi, gitu kan? Nah, bagaimana cara membuat objek dengan kelas ini? Kita tulis dulu kelasnya, bangun datar, gitu kan? Bangun datar spasi nama objeknya, misalnya persegi. Nah, gini, persegi. Oke, kemudian kita bikin lagi bangun datar persegi panjang. Iya, begini. Kemudian kita bikin lagi bangun datar lingkaran. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan meminta inputan dari user untuk memilih user akan menghitung luas apa, gitu kan. Kita akan membuat pilihan di sini, yaitu dengan integer aja ya, integer pilihan. Walaupun sebenarnya ini nggak dihitung, tapi nggak apa-apa ya, pilihan sebagai integer aja. Nah, seperti ini. Kita akan menanyakan di sini, menghitung luas bangun datar. Nah, seperti ini kan. Kemudian kita tulis di sini 1 persegi. Kita copy aja biar cepat ya. Kemudian persegi panjang nomor 2. Nah, ini yang ketiga adalah lingkaran. Nah, kemudian akan kita tanyakan di sini, mau pilih menghitung apa nih? Kita akan suruh pilih nih, pilih 1 atau 2 atau 3, gitu pilihannya. 1 atau 2 atau 3. Nah, kemudian kita akan memakai switch aja ya. Switch. Nah, nih sesuai pilihannya. Nah, pilihan tadi, pilih 1 2 3 tadi kita masukkan ke dalam variabel pilihan. Nah, seperti ini. Switch. Apa yang akan kita switch? Tentunya adalah pilihan. Nah, jika pilihannya ini adalah 1, maka kita akan memanggil objek ya, akan menggunakan objek persegi, gitu kan ya. Jika ini 1 maka persegi. Nah, untuk memberitahu ini persegi, kita akan memasukkan keterangan bangun datar ke dalam ini, ke dalam nama bangun datar ini, ya kan atribut ya. Kita akan memasukkan nilai dalam nama bangun datar atribut bangun datar ini. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Jika memilih 1 berarti persegi. Kita akan memasukkan persegi. Nah, atributnya apa tadi? Nama bangun datar sama dengan persegi. Seperti itu. Jadi objek ini akan kita masukkan atribut nama bangun datar ini dengan persegi, begitu di dalam objek persegi tadi. Nah, kemudian kita tanyakan kan, kalau persegi akan kita tanyakan sisinya berapa, begitu kan? Masukkan sisi.
seperti ini. Oh iya, di sini kita bikin ini ya. Nah, seperti ini. Kita perlu variabel sisi untuk memasukkan ke dalam metode bangun datar tadi. Masukkan sisi, kemudian biar rapi ya, kita kasih spasi dulu. Nah, kita masukkan ke sisi, begitu kan. Nah, kemudian setelah kita masukkan ke variabel sisi, kita panggil metode dari objek persegi tadi, gitu. Jadi persegi, objeknya adalah luas persegi, argumennya adalah sisi, gitu. Nanti dari metode persegi ini, persegi luas persegi, nanti dia akan menjalankan ini. Nah, akan menjalankan luas persegi ini, ya kan, begitu. Kemudian kita buat untuk case yang kedua, untuk persegi panjang. Kita gini aja, kita copy paste saja dulu di sini. Untuk case 2 berarti kita butuh panjang dan lebar, gitu kan ya. Panjang, lebar. Nah, seperti ini. Kemudian kita panggil objek persegi panjangnya. Persegi panjang. Nama bangun datarnya adalah persegi panjang. Gitu. Kita masukkan atribut nama bangun datar di dalam objek persegi panjang ini dengan persegi panjang. Kemudian masukkan panjang tentunya kan. Masukkan panjang. Kita masukkan ke variabel panjang. Nah, kita minta lagi untuk lebar. Nah, masukkan lebar. Nah, kita masukkan ke variabel lebar. Nah, selanjutnya kita memanggil metode untuk menghitung luas persegi panjang dari objek persegi panjang. Nah, ini kan objeknya tadi kan persegi panjang. Kita panggil metode hitung luas persegi panjang. Persegi panjang. Nah, ini kan. Nah, argumennya apa? Argumennya adalah panjang kali lebar, gitu kan. Panjang dan lebar. Nah, ini kita udah mengakses metode ya. Jadi kita cek dulu metodenya ini. Kita klik. Nah, metodenya adalah ini. Luas persegi panjang, panjang dan lebar argumennya. Kemudian yang ketiga ini kita isi untuk lingkaran ya. Nah, jadi yang ketiga ini kita isi untuk lingkaran. Case-nya tentunya 3. Kita butuhnya adalah jari-jari aja ya, gitu. Jari gitu kan, jari. Nah, di sini kita pakai objeknya adalah lingkaran. Jadi lingkaran. Nah, lingkaran nama bangun datarnya adalah lingkaran. Nah, kemudian masukkan jari-jari tentunya. Kemudian kita masukkan ke variabel jari-jari. Setelah itu kita panggil metode di dalam kelas bangun datar tadi, di dalam objek lingkaran, gitu kan. Kita panggil metodenya adalah luas lingkaran. Nah, di sini kan luas lingkaran, argumennya adalah jari-jari. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, coba akan kita run dulu nih. Oke, kita return 0 dulu untuk function mainnya ya. Oke. Nah, ini kita akan uji coba ya. Kita akan running.
maka akan ada pertanyaan seperti ini ya. Menghitung luas bangun datar. Satu persegi akan kita coba dulu. Satu. Nah, ini masukkan sisi. Sisi misalnya 3, nanti hasilnya adalah 9. Ya, nama bangun datarnya adalah persegi, luasnya 9. Nah, bagaimana dengan pilihan nomor 2? Nomor 2 kan persegi panjang kan tadi ya. 2 untuk persegi panjang. Masukkan panjang tentunya 4 misalnya. Masukkan lebar 5. Hasilnya adalah 20. Ya kan? Nama bangun datar persegi panjang, luas 20. Nah, kita coba untuk yang lingkaran nih. Pilihan ketiga. Pilih 3 untuk lingkaran. Nah, kemudian masukkan jari-jari. Misalnya 10. Hasilnya 3, 1, 4. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu tentang kelas dan objek. Intinya kelas ini, nah, kelas yang di sini ini fungsinya untuk rancangan utama gitu ya, blueprint apa saja yang akan ada di dalam bangun datar ini misalnya kan. Ini atributnya ada nama bangun datar, kemudian metode-metodenya dia akan ada metode untuk menghitung luas persegi panjang, lingkaran, mungkin nanti menghitung luas jajaran genjang, segitiga dan lain-lain bisa ditambahkan di sini. Kemudian dengan cara mengaksesnya dengan cara pertama ini adalah mengetikkan kelasnya, kemudian diikuti objek yang akan dibentuk. Seperti ini kan, kelasnya adalah bangun datar, objek yang akan dibentuk persegi. Kelasnya bangun datar, objek yang akan dibentuk persegi panjang. Kemudian kelasnya bangun datar, objeknya lingkaran gitu. Kemudian ini tadi cara untuk memasukkan cara untuk memasukkan atribut itu adalah ini dengan mengaksesnya kan, persegi nama bangun datar dimasukkan atributnya nih persegi gitu. Dan ini mengakses metodenya seperti ini kan, persegi, luas persegi diisi argumennya, nanti akan diproses sesuai dengan output yang di sini tadi yang udah kita jalankan. Oke, mungkin itu adalah penjelasan tentang 3 bab tentang struct dan juga apa tadi? Rekursif ya, rekursif, struct, dan yang terakhir kelas dan objek. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Terima kasih.